keterampilannya yang mana? Yang mana? Tidak, semuanya lebur jadi satu dalam satu redaksi. Itu Bapak Ibu. Maka di kurikulum Merdeka tidak lagi menilai secara parsial. Ini nilai pengetahuan loh, ini nilai keterampilan loh, ini nilai sikap loh. No more, tidak lagi. Tapi lebur jadi satu nilai. Kan memudahkan Bapak Ibu. Selama ini kadang-kadang kita kalau di K13 bingung kalau misalkan udah guru matematik nih udah dapat nilai pengetahuan terus bingung nilai keterampilan apalagi ya soalnya kayak gitu ya akhirnya nilainya ya dikondisikan seperti apa. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ya sudah semuanya all in dalam satu nilai, maka di rapot pun nilainya hanya satu, tapi itu di dalamnya memuat keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi tidak lagi menilai sikap secara parsial. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, terus gimana menilai sikapnya begitu ya? Masukkan ke rubrik penilaian saat Bapak Ibu memberikan apa itu assessment sumatif misalnya. Nanti saat assessment kita bicarakan. Kalau perlu Pak Usman kita adakan lagi webinar ya dengan topik lain supaya tidak terlalu padat ya dalam satu pertemuan ya seperti kemarin waktu di ya apa webinar sebelumnya ya itu sangat padat satu pertemuan 3 materi aduh kayak dikejar apa. Moga-moga sekarang ini Pak Usman bisa dengan tim pengurus bisa mengatur mengkonsep beberapa webinar nanti ke depannya mungkin ya bisa direncanakan diagendakan supaya Bapak Ibu peserta itu pahamnya secara optimal utuh tidak terburu-buru begitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah tadi kita bicara tentang fase. Ya, jadi Bapak Ibu tentu sudah paham sekali bahwa di dalam kurikulum Merdeka terdapat 6 fase. Ya, sebetulnya ada fase di PAUD ya, itu fase fondasi untuk menyiapkan anak-anak PAUD supaya siap mengikuti pembelajaran di SD. Lalu ada fase A, fase B, fase C, D, E, dan F ya. Saya hanya sekilas saja ini karena tentu Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Bapak Ibu bisa melihat di fase mana masing-masing Bapak Ibu bertugas sekarang. Nah, apa bedanya fase dengan kelas Bapak Ibu? Andaikan waktu kita cukup nih Bapak Ibu ya, 3, 4, 5 jam, kita bisa berinteraksi lebih leluasa nih ya. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu, bertanya kepada Bapak Ibu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu bedanya ini dan itu. Tapi mohon maaf, mungkin sepertinya saya mendominasi dulu malam ini ya. Mohon maaf Pak Usman, karena berhubung waktu ya. Tapi nanti di sesi tanya jawab silakan Bapak Ibu ungkapkan apa yang belum dipahami dan seterusnya. Fase dan kelas. Kalau fase dan kelas, kalau kelas itu batasannya kan usia, begitu ya. Pemerintah ambil aja gampangnya bahwa kelas mana bisa aja 9 kelas 7 atau ya kelas 7 atau SMP ya kelas 1 gitu ya. Itu biasanya usianya 13 tahun gitu ya. Atau kelas 10 SMA, SMP biasanya usianya sekian dan seterusnya. Tapi kalau fase itu sebetulnya terobosan yang bagus sekali, brilian Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini, dan para penyusun kurikulum Merdeka itu nggak sembarangan. Ya udahlah kita buat yang beda, tapi ada dasarnya, tentunya ada studi komparatif ke negara-negara lain bahwa ternyata lebih tepat jika kita menerapkan pola atau sistem fase dalam membagi peserta didik kita dalam pembelajaran. Karena fase itu adalah pembagian peserta didik berdasarkan kemampuan mental dan kognitif mereka. Nah, itu jauh lebih applicable gitu ya dalam kita memberikan pembelajaran. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu tadi lihat sebelumnya, yang mana ini ya. Nah, jadi misalnya SMP aja itu ada di dalam satu fase kan kelas 7, 8, 9. Nah, di fase D misalnya. Jadi kita tidak melihat lagi batasannya per kelas tapi fase. Saat Bapak Ibu menyusun CP untuk fase D SMP, mau nggak mau CP-nya dibagi dulu nanti ke 3 tahun ini. Jadi satu CP untuk satu fase. Mau nggak mau kalau SMP 3 tahun. Jadi Bapak Ibu duduk bareng tuh yang mengajar di kelas 7, kelas 8, kelas 9 begitu ya. Pembagian materinya seperti apa supaya sistematis, berjenjang, berurut dan seterusnya. Ada juga yang 2 tahun 2 tahun ya, yang fase A, B, C dan F seperti itu. Nah, itu uniknya di kurikulum Merdeka. Tapi sangat masuk akal ya karena ya memang seharusnya seperti itu. Anak-anak itu dibagi berdasarkan kemampuan mental kognitif mereka, bukan usia. Karena kadang-kadang usia tidak menunjukkan kemampuan kognitif atau mental mereka ya Bapak Ibu, kita setuju tentang hal itu. Jadi bisa jadi ada anak
kelasnya menunjukkan usianya di kelas 6 gitu ya, di kelas 6. Tapi bisa jadi kondisi mentalnya sebetulnya masih seperti di kelas 3 gitu ya, atau mental atau kognitifnya deh gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, CP itu mengapa disusun? Mohon maaf. Fase ya. Fase-fase itu ibaratnya seperti etape gitu ya. Kalau kita ada perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu di perjalanan itu dibagilah ke beberapa etape, rest area kalau di jalan tol gitu ya. Jadi menuju tujuan kita akhir nanti kita akan melalui etape-etape atau fase-fase itu. Dan fase yang terakhir adalah tadi fase F. Gitu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya guru-guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan belajar siswa. Nah, ini. Jadi fase adalah tahapan perkembangan dan kemampuan belajar siswa, kemampuan kognitif tadi gitu ya, mentalnya juga. Maka kalau kita bicara tentang fase, nanti semoga pembelajaran kita itu teaching at the right level gitu, sesuai. Selama ini mungkin kita melihatnya umurnya aja gitu ya, tapi belum tentu kemampuan kognitif dan mentalnya. Oke, sama. Ini sama tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu harus paham dulu apa yang mau diajarkan di mapel saya sih ya. Tentu Bapak Ibu sudah melakukan ini ya di kurikulum sebelumnya juga sama. Di KD itu isinya apa sih? Bedanya poin-poin. Kalau di CP Bapak Ibu harus lebih apa ya, lebih analitik lagi gitu ya, menganalisis dari satu redaksi ke poin-poin yang akan Bapak Ibu uraikan ke TP-ATP. Oke. Nah, yuk kita masuk ke CP. Yang tadi Bapak Ibu sudah tahu ya dokumen resminya di mana. Nah, saat kita masuk ke dokumen CP, Bapak Ibu kan nggak langsung mendapatkan redaksi CP-nya apa. Tapi pasti ada komponen ini, ada 5. Nah, Bapak Ibu jangan lewatkan. Aduh, ini apa sih pengantarnya banyak amat gitu ya. Saya mau langsung tahu CP-nya aja deh. Jangan seperti itu. Tapi Bapak Ibu seperti merefresh aja lagi. Kalau masuk ke komponen CP, dilihat dulu rasional mata pelajaran Bapak Ibu. Saya itu guru bahasa Inggris misalnya. Rasionalnya apa ya? Urgensinya, pentingnya saya mengajarkan bahasa Inggris misalnya. Atau saya mengajar IPS, atau saya mengajar matematika, dan lain-lain. Urgensinya apa untuk siswa? Gitu kan, manfaatnya untuk siswa. Itu ada di rasional. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Kemampuan kompetensi apa yang harus diraih siswa tadi di akhir fase. Untuk mapel yang saya ampuh gitu ya. Terus karakteristiknya. Kalau saya ngajar matematika, itu karakteristik pelajarannya apa sih? Oh, meminta siswa untuk berpikir analitik, berpikir kritis gitu ya, sistematis, disiplin, dan seterusnya. Elemen-elemennya apa sih? Itu harus tahu. Nah, setelah itu semua Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu akan masuk ke dalam CP untuk mata pelajaran. Jadi ada 2 macam CP nih Bapak Ibu ya. Nanti kerjanya jangan salah. Jangan di CP yang umum, CP setiap fase secara keseluruhan. Misalnya CP matematika fase E. Nah, itu Bapak Ibu ketahui, tapi itu jangan dijadikan dasar untuk bekerja menurunkan TP-ATP. Right? Nah, yang Bapak Ibu jadikan patokan atau dasar untuk bekerja menurunkan TP-ATP adalah CP menurut elemen, CP berbasis elemen. Ya, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, ini sama saja isinya. Jadi sistematika dokumen CP itu apa aja ya? Bapak Ibu pahami rasionalnya, fungsi manfaat dari mapel Bapak Ibu, tujuannya, karakteristiknya, lalu elemennya. CP-nya. CP-nya ada 2 macam, CP mapel per fase dan CP elemen. Nah, misal nih, saya memberikan satu contoh nih ya, mohon maaf jika tidak mewakili mapel yang Bapak Ibu ampuh, gitu ya. Karena tadi disclaimer kan di awal, saya nggak mungkin membahas satu persatu setiap satuan pendidikan yang Bapak Ibu bertugas gitu ya, secara umum. Misal nih, Bapak Ibu guru matematika dan Bapak Ibu melihat rasional dari mata pelajaran ini. Oh iya, ini adalah ilmu pengetahuan tentang belajar dan berpikir logis misalnya, bukan hanya tentang hitungan dan rumus-rumus belaka. Oh iya, matematika itu adalah melatih kecakapan berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, oh ternyata nanti manfaatnya adalah kalau anak udah belajar matematika, mereka akan punya kemampuan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian dan bersifat kompetitif dan seterusnya. Luar biasa mulia sekali kan Bapak Ibu ya. Apa itu rasional, urgensi, manfaat dari mata pelajaran matematika untuk mengembangkan mental siswa kita.
Kalau kita mau memahami ini, makanya ini kita hayati dulu Bapak Ibu supaya lebih semangat mengajarnya. Selanjutnya, nah misalnya tentang matematika lagi, Bapak Ibu pahami, oh ya ternyata untuk mengajarkan matematika itu ya tadi jangan hanya melulu tentang materi rumusnya gitu, langkah-langkah pemecahan masalah tapi yang udah apa ya baku gitu ya, tapi Bapak Ibu melupakan kecakapan hidup tadi, melupakan keterampilan soft skill yang tadi ya, kecakapan berkomunikasi, literasinya, dan berpikir apa itu kritis dan seterusnya. Itu yang Bapak Ibu harus tekankan. Oh, ternyata kalau belajar matematika itu anak-anak diharapkan mampu kreatif gitu kan, mampu kritis dan seterusnya. Kita harus banyak nanya ke anak, banyak nanya. The thing is to question. Juga memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya. Tapi untuk merangsang supaya siswa berpikir, nah kitanya yang harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk siswa kita. Nah, misalnya ini ya, contoh, ada satu soal, nah tentang matematika. Silakan berikan Bapak Ibu sebanyak mungkin pertanyaan untuk merangsang, menstimulus daya kreatif dan daya kritis mereka untuk misalkan soal yang sedang diberikan, misalnya seperti itu. Jadi jangan disuapi dengan langsung penyelesaiannya seperti ini. Jangan disuapi, oh inilah jawabannya. Tidak. Biarkan dulu mereka berusaha. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini contoh-contohnya. Nanti slide ini akan saya share melalui Pak Usman, Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, misalnya belajar matematika, oh itu harus belajar bermakna dan pemahaman, bukan hanya belajar kemampuan berhitung cepat, mekanistis tapi tanpa makna. Ya, itu yang membuat anak-anak suka cepat lupa. Misal, ini masih tentang matematika. Nah, intinya adalah Bapak Ibu mempelajari urgensi rasional dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Lalu tujuannya, oh ternyata tujuannya kalau anak-anak udah belajar matematika di akhir fase nanti, anak itu mampu memahami materi, baik faktanya, konsepnya, prinsip, operasi, relasi, kalau ini matematik. Oh mampu melakukan menggunakan penalaran, daya pikir mereka, ya, dan seterusnya. Memecahkan masalah secara sistematis. Kan kalau anak dibiasakan belajarnya benar dalam mempelajari matematika, luar biasa hasilnya Bapak Ibu. Ya, minimal dapat kebiasaan menggunakan daya nalar itu tadi, daya kritis mereka. Bisa mengkomunikasikan gagasan, simbol, dan seterusnya. Oke ya Bapak Ibu. Nah, udah tuh beres tujuannya. Wah, ternyata mulia sekali. Tuh apa itu mapel, tujuan dari mapel yang saya ampu. Dan saya yakin setiap mapel yang Bapak Ibu ampu itu semuanya punya tujuan yang mulia, punya rasional yang sangat dalam. Nah, lalu elemen. Nah ya, elemen itu intinya adalah kalau misalkan itu subnya lah gitu ya, sub dari CP. Nah, misalnya di pelajaran matematika itu diorganisasikan dalam lingkup, ada sebetulnya kalau Bapak Ibu yang mengajar matematika itu ada dua macam elemen, ada konten, ada proses gitu ya. Nah, misalkan, tapi Bapak Ibu rata-rata biasanya guru-guru yang mengajar matematika fokusnya ke sini, elemen konten. Ada bilangan, ada aljabar, ada pengukuran, ada geometri, misalnya analisis data dan peluang. Bapak Ibu lihat apa kenali, oh elemen atau sub CP, sub kompetensi yang ada di dalam CP saya ini ternyata gitu ya. Nah, ini prosesnya misalnya. Masing-masing kan Bapak Ibu punya CP yang berbeda, elemen yang berbeda. Misalnya nih di pendidikan Pancasila ada 4 elemen, ya kan? Bapak Ibu tentu sudah paham yang mengajar pendidikan Pancasila. Sekarang namanya bukan PPKN lagi, tapi pendidikan Pancasila. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengajar seni musik, oh ternyata ada 5 elemen. Yang mengajar IPAS, oh ada 2 elemen. PJOK ada 4 elemen. Matematika ada dan seterusnya. Bapak Ibu pahami elemen mapel masing-masing. Karena itu yang nanti yang menjadi dasar Bapak Ibu bekerja. Ya, menurunkan TP-nya itu dari elemen, bukan dari CP mapel. Nah, Bapak Ibu, nah ini contohnya ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah sering ikut webinar tentang IKM, tentang kurikulum merdeka, nah sudah melihat apa itu pembahasan ini, betapa KD berubah ya konsepnya, layoutnya gitu ya, menjadi redaksi yang holistik seperti di kurikulum merdeka ini ya, di dalam CP ini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah CP per mapel per fase. Bapak Ibu jangan kerja di sini untuk TP ATP. Ini hanyalah untuk mengingatkan Bapak Ibu, ini loh tujuan akhir dari
ya kan? Tujuan akhir dari mapel yang Bapak Ibu ampu di fase yang Bapak Ibu ada sekarang. Gitu ya. Ini adalah tujuan akhirnya. Misalnya di akhir fase E, ya misalkan kelas 10 nih. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, menggunakan barisan deret, dan seterusnya. Nanti, semua kompetensi yang ada di CP per mapel ini akan ada di elemen, gitu kan Bapak Ibu. Jadi nggak akan kemana-mana. Nah, ini CP berdasarkan elemen. Nah, Bapak Ibu kerjanya di sini. Misalnya, CP untuk bilang elemen pertama tentang bilangan. Oh, ternyata anak-anak nanti di akhir fase E bisa mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan seterusnya. Lalu di fase yang elemen yang kedua, mohon maaf, bukan fase, di CP elemen yang kedua, aljabar dan fungsi. Oh, seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, udah beres tuh elemen, ya kan? Bapak Ibu udah paham di mapel saya ada berapa elemen, isinya apa. Setelah itu baru kita ke menyusun ke TP. Mau diapakan nih fase CP per elemen ini? Akan kita turunkan ke TP. Cara kerjanya sama seperti waktu kita menyusun IPK dari KD di kurikulum 2013. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa, aduh saya harus belajar hal yang baru. Nggak baru sih sebetulnya, sama cara kerjanya. Cuma beda istilah, beda konsep tentunya, beda prinsip. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau di K13 kita menurunkan KIKD ke IPK, lalu kumpulan IPK dan tujuan pembelajaran menjadi silabus alias kumpulan semua RPP ya, lalu turun ke RPP. Di kurikulum Merdeka, CP dianalisis, materinya apa, kompetensinya apa, turun ke TP, disusun jadi ATP, lalu diturunkan lebih detail lagi menjadi modul ajar alias RPP. Itu juga rencana pembelajaran. Nanti kita lihat ya, apa sih perbedaan dari ketiga istilah itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tadi kan kita udah paham bahwa kita menurunkan TP dari CP per elemen ya, Bapak Ibu. Nah, ini sekilas penjelasan teoritisnya. Kita akan langsung pada saat kita menyusun TP, Bapak Ibu, ini disebutkan kita belum mengurutkan, belum menyusun TP-TP yang kita turunkan tadi menjadi suatu urutan yang fix, yang sistematis yang akan kita terapkan di kelas, berikan di kelas. Belum. Pokoknya Bapak Ibu turunkan saja TP dari setiap elemen yang ada di mapel Bapak Ibu. Gitu kan? Nah, jadi itu yang akan kita pahami sekarang ya. Lalu saat merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu mungkin sempat mendengar ada versi baru taksonomi, bukan taksonomi belum lagi, tapi ada yang namanya aspek pemahaman. Nah, ini kita lihat langsung. Nah, ada aspek pemahaman yang dikenalkan oleh Wijin dan Tait ya. Nah, Bapak Ibu, tim penyusun capaian pembelajaran memakai kata kerja operasional, istilahnya KKO-nya, ini dari sini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek pemahaman ini. Jadi, jika di CP Bapak Ibu, kata kerjanya adalah memahami, Bapak Ibu jangan merasa, kok memahami ya? Memahami kan kalau di taksonomi belum C berapa Bapak Ibu? C2 ya? Wah, rendah sekali ya kompetensi akhir di mapel saya di fase saya ini. Tidak begitu cara berpikirnya. Karena si tim penyusun CP ini, mereka menggunakan taksonomi yang lain, yaitu yang ini, aspek pemahaman yang 6 ini. Jadi, kalau di CP Bapak Ibu menemukan kata memahami, sebetulnya itu sudah tingkat tinggi. Anak disebut paham jika mereka mampu menjelaskan, mampu menginterpretasi, mampu mengaplikasikan, mampu memberikan perspektif yang berbeda terhadap materi yang kita berikan, mampu menunjukkan empati, mampu menunjukkan self knowledge dan seterusnya, menilai diri sendiri, kelebihan, kekurangan dan seterusnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, dalam kan sebetulnya ya. Nah, mungkin Bapak Ibu terus bingung, lalu saya nanti menyusun tujuan pembelajaran KKO-nya pakai yang mana dong? Nah, tidak usah bingung Bapak Ibu. KKO-nya, kata kerja operasionalnya, atau kompetensinya, atau keterampilan yang Bapak Ibu tentukan di TP nanti, boleh pakai yang taksonomi belum yang seperti biasa kita gunakan di kurikulum 2013. Jadi yang tadi buat apa? Ya nambah wawasan kita deh sementara ini, bahwa kata kerja yang di CP
itu beda mazhab ya dengan yang kita saat menyusun TP. Saat menyusun TP pakai aja taksonomi belum Bapak Ibu. Yang mulai dari seperti biasa, C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan terakhir menciptakan atau mensintesis. Yang terakhir ya C6 gitu Bapak Ibu. Lalu silakan Bapak Ibu tetap terapkan prinsip susunlah tujuan pembelajaran secara berurut dari yang paling mudah, yang paling rendah gitu ya, menuju ke yang lebih tinggi, lebih kompleks sehingga berjenjang. Nanti saat memberikan ke siswa nggak kaget anak, nggak tiba-tiba langsung diminta mengevaluasi atau anak tiba-tiba diminta untuk menciptakan gitu ya. Sedangkan mereka belum dilatih untuk memahami, mengaplikasikan dan menganalisis. Minimal Bapak Ibu ikuti ini taksonomi belum seperti biasa ya. Nah, ini yang versi revisinya. Yang tadi sih sebetulnya sama dengan slide sebelumnya. Nah, ini kata-kata kerja yang mungkin biasa Bapak Ibu pakai gitu ya sebagai referensi. Saya di tujuan pembelajaran ini inginnya tuh anak udah bisa mengaplikasikan. Tapi saya mau lihat kata turunannya apa ya, kata kerja turunannya. Nah, bolehlah Bapak Ibu pakai ini referensi ya. Tapi jangan terpenjara di sini Bapak Ibu. Ya, kalau mau keluar dari contoh-contoh ini, mau menemukan kata kerja sendiri yang lebih pas, silahkan ya. Nggak ada aturan harus begini dan begitu. Pokoknya di kurikulum Merdeka itu namanya aja udah merdeka Bapak Ibu. Guru itu merdeka untuk menentukan gitu kan. Tingkat keterampilan dari tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif dan mental siswa yang kita latih. Nggak usah disamakan dengan sekolah lain. Jangankan dengan sekolah lain Bapak Ibu, idealnya dengan teman serekan kita satu sekolah pun nggak perlu lagi memaksakan sama. Misalnya di satu elemen, Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu mengajar misalnya yang mengajar di kelas 7A, 7B gitu ya. Itu anak-anak kondisinya ternyata banyak yang slow learners misalnya. Banyak anak-anak yang membutuhkan penjelasan lebih banyak lagi, waktu lebih banyak lagi untuk mengerti. Sedangkan teman saya sebelah rekan saya yang mengajar di kelas 7C dan D, kebetulan anak-anaknya banyak yang fast learners, yang begitu dijelaskan, begitu diberi pelatihan, udah langsung ngerti, nilainya bagus-bagus, paham kayak gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita berjalan di kondisi siswa kita masing-masing. Nggak perlu dipaksakan untuk sama. Itulah kurikulum merdeka sebetulnya esensinya, gitu Bapak Ibu. Idealnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saat menurunkan TP, menyusun TP, ada 3 teknik nih. Bapak Ibu mau langsung dari CP, nggak perlu menganalisis ini menganalisis beberapa tahap boleh. Atau Bapak Ibu kalau mau sistematis boleh menganalisis kompetensinya dulu apa, lingkup materinya apa, baru disusun jadi TP bisa. Atau merumuskan TP lintas elemen juga mangga. Jadi di kurikulum Merdeka ini banyak keleluasaan yang bisa Bapak Ibu terapkan atau ikuti. Ingat ya Bapak Ibu, fokusnya kita CP per elemen, bukan CP per mapel. Nah, ini simpel aja. Di kurikulum Merdeka saya lihat pemerintah semakin bijak tidak mau membebani guru untuk menyusun administrasi pembelajaran yang jelimet, yang kompleks seperti di masa lalu, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi menyusun tujuan pembelajaran yang kalau mau ideal mau pakai ABCD-nya boleh, ya pakai audience, behavior, condition, degree, it's okay, itu sempurna. Tapi kalau mau isinya cuma kompetensi sama konten pun nggak masalah. Jadi intinya di TP redaksinya, rumusannya hanya 2. Ada kompetensi, ada konten. Nah, ini contohnya langsung. Contoh ini tujuan pembelajaran, nah mapelnya Bapak Ibu sudah bisa menebak ya, ada hukum Newton dan seterusnya. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena, tutup nih. Maaf. Oh ya. Bentar Bapak Ibu. Wah, jauh juga ya. Oh, mohon maaf. Karena saya nggak pakai. Mana tadi ya? Nah, ini slide-nya ya Bapak Ibu. Balik lagi. Nah, menjelaskan hukum Newton. Dah, itu aja udah cukup. Itu sebagai persyaratan minimal untuk sebuah tujuan pembelajaran. Syukur-syukur boleh ditambah dengan menggunakan kata-kata sendiri, bagus, itu variasi. Sunnah tapi gitu ya. Menceritakan fenomena
Misalnya dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton dan seterusnya. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ini dan itu. Boleh, intinya adalah ada kompetensi, ada materi sama dengan IPK, cuman kali ini tidak dibuat ribet, harus ada ABCD-nya. Udah gini aja. Nah, misalnya ini. Bapak Ibu kalau mau cara yang kedua nih tekniknya nih berarti Bapak Ibu menganalisis dulu dari CP-nya itu. Misalkan elemen bilangan. Kompetensinya apa? Oh, mengeneralisasi. Kontennya apa? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, terus kita lihat diturunkan ke tujuan pembelajaran. Dari kata mengeneralisasi, berarti kan ini tujuan akhirnya anak bisa mengeneralisasi, mengambil kesimpulan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat kan. Nah, untuk mencapai itu, untuk supaya siswa menguasai kompetensi mengeneralisasi konten sifat-sifat bilangan berpangkat ini, apa? Anak-anak tangga untuk supaya mencapai kompetensi tadi. Oh, saya ingin anak-anak saya, siswa saya mampu mendefinisikan perkalian bilangan bulat itu apa sih? Menerapkan sifat eksponen dulu, mengidentifikasi ini dan itu. Dan terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan seperti itu. Bapak Ibu bisa melihat urutannya ya, mulai yang sederhana mendefinisikan dulu, lalu baru menerapkan. Terus ada materi yang baru lagi bentuk ekuivalen, mengidentifikasi dulu, baru bisa menerapkan untuk memecahkan masalah. Nah gitu ya. Di PPKN misalnya, di PPKN, maaf tertutup. Misalnya kompetensinya, ini kan CP-nya nih Bapak Ibu ya. Nah terus ada apa? Kompetensinya, mengidentifikasi, ada memahami, ada mengkaji. Lalu kontennya, materinya apa? Oh, ada keanggotaan kelompok lokal, nasional, dan seterusnya. Pengaruh keanggotaan, pertukaran budaya, kearifan lokal, dan seterusnya. Nah, dari sini diturunkan ke TP. Ya, yang tadi itu ya, kompetensinya udah kita analisis, kontennya udah kita analisis. Mau seperti apa nih TP-nya? Misalnya, saya ingin nanti anak-anak saya, murid-murid saya bisa mengidentifikasi pengaruh keanggotaan di berbagai level. Saya ingin nanti anak-anak berlatih mengevaluasi pembentukan identitas suatu negara. Berlatih menyampaikan hasil evaluasinya dalam bentuk presentasi dengan data yang relevan. Bapak Ibu juga bisa melihat urutan yang sistematis dari tujuan pembelajaran yang dicontohkan ini ya. Mengidentifikasi dulu. Berarti C berapa tuh kira-kira Bapak Ibu? C1, C2 ya. Nah, lalu mengevaluasi. Kalau Bapak Ibu merasa aduh dari mengidentifikasi langsung mengevaluasi kayaknya terlalu jomplang gitu ya. Saya ingin ada perantaranya deh, ada menganalisis dulu. Bagus, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang tahu kondisi real anak-anak Bapak Ibu bisa dibawa lari secepat apa gitu kan dalam pembelajaran. Wah, kalau anak-anak saya di kelas-kelas ini misalnya nggak bisa sekali misalnya berlatih atau belajar langsung paham mengevaluasi lalu presentasi enggak harus pelan-pelan. Ya udah, Bapak Ibu turunkan di TP ini. Ya, jadi TP itu bukannya Bapak Ibu menyusun ngawang-ngawang tanpa mengkaitkan kondisi real siswa Bapak Ibu. Salah. Bapak Ibu tahu dulu kondisi real siswa Bapak Ibu seperti apa, kemampuan kognitifnya dan minat belajarnya, gaya belajarnya seperti itu. Ya, makanya kan di kurikulum Merdeka ada assessment assessment awal ya. Nah, kita nyebutnya assessment awal, nggak diagnostik lagi. Gitu Bapak Ibu, supaya saat menyusun TP itu di benak kita udah ada gambaran. Oh, saya lagi nyusun TP untuk anak kelas 7A, 7B, 7C. Misalnya saya ngajarnya kelasnya ada 3 kelas. Anak-anaknya kondisinya seperti ini nih kemampuan kognitifnya. Banyak anak-anak yang gaya belajarnya begini, minat belajarnya gini, dan seterusnya. Tuangkan di dalam TP. Jadi jangan sampai nyusun TP jalan sendiri, kemampuan anak-anaknya padahal beda lagi gitu. Ya, kan lebih seharusnya lebih semangat Bapak Ibu menyusun sesuatu yang memang real berdasarkan kondisi nyata siswa kita. Nah, selanjutnya. Nah, ini contohnya ini SMK nih ya Bapak Ibu tentang dasar-dasar teknik elektronika sama. Dilihat kompetensinya apa di CP itu. Lalu lihat kontennya apa. Nah, selanjutnya kita turunkan ke TP. Di sini kebetulan memahami semuanya ya. Memahami jenis alat ukur listrik, memahami penggunaan alat ukur, memahami interpretasi hasil pengukuran, dan seterusnya. Nah, itu Bapak. Ya, ini adalah teknik menyusun TP yang cara kedua. Menganalisis
dulu. Kalau yang pertama kan ala Tarzan, ala apa ya, acara cepatnya. Begitu lihat CP, Bapak Ibu udah langsung nurunin satu TP, 2 TP, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu merasa sudah mampu di teknik yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pelan-pelan dulu nih, saya pelatihan nih. Gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini sama. Dilihat CP-nya, kompetensinya, materinya apa. Ini tujuan. Seperti ini aja udah cukup. Membedakan karakteristik dari deret aritmatika dan deret geometri. Dah, itu udah sah hukumnya, udah benar menjadi satu tujuan pembelajaran. Ya, tapi saya ingin ditambah degree, ditambah condition. Ya udah silakan yang ABCD itu. Tapi minimalis ini pun tak apa. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kolom gitu ya, format untuk Bapak Ibu membantu Bapak Ibu untuk menganalisis ya. Ini sunnah aja tentu saja ya. Bapak Ibu inginnya lebih terbantu, boleh pakai ini. Buatlah kolom sederhana ini. Ada elemennya apa, CP-nya apa. Lalu dianalisiskan di kolom selanjutnya. Tinggal dipindahkan yang tadi kita udah bahas ya. Kompetensinya apa, materinya, kontennya atau nilainya apa. Lalu turunkan ke kolom sebelahnya TP-TP-nya. Yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, tinggal dipindah ke format ini. Mangga mau pakai format ini juga bisa. Jika Bapak Ibu merasa nyaman kerja menyusun TP dengan format seperti ini. Nah, cuman waktunya mungkin lebih lama, tapi nggak apa-apa. Lebih optimal hasilnya. Oke. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contohnya. Mengidentifikasi dulu, baru menurunkan bentuk rumus pada berbagai bentuk ini dan itu, memodelkan situasi, membedakan, menganalisis, terakhir menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, seru nih ya, tantangan untuk guru-guru matematika. Harus memberikan masalah yang kontekstual. Nah, setelah TP tadi diturunkan dari CP per elemen, Bapak Ibu nanti ini udah masuk ATP nih sebetulnya nih ya. Ini udah disusun berdasarkan alur yang kita inginkan. Nanti tujuannya jadi ke modul tuh Bapak Ibu ya. Materinya apa? TP-nya ada berapa? Modulnya modul apa? Modul ini maksudnya bukan modul bahan ajar untuk siswa, bukan. Tapi modul ajar rencana pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham kalau kita menyebut modul ajar, bukan modul bahan ajar untuk siswa pelajari, no, tapi rencana pembelajaran yang kita susun, gitu kan? Modul ajar adalah RPP, gitu aja gampangnya. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini contohnya ya. Itu Bapak Ibu ya tentang TP. Nah, jadi Pak Usman tadi sudah menyampaikan akan ada penugasan Bapak Ibu, karena ini nanti penilaiannya pelatihannya bernilai 32 JP. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, nanti mungkin file lembar kerjanya saya kirim ke Pak Usman untuk nanti di-share ke Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nanti silakan mencoba mengambil satu elemen dari mapel yang Bapak Ibu ampu. Satu elemen aja. Lalu Bapak Ibu kopas CP-nya di sini ya kan. Kalau CP kan nggak usah diapa-apain lagi. Nah, Bapak Ibu turunkan deh kompetensinya. Keluarkan dari CP itu ada berapa kompetensi. Materinya apa aja dari CP di elemen tersebut. Nah, udah beres, baru Bapak Ibu gabungkan, susun si kompetensi dengan materi, turun satu TP kedua, TP ketiga, TP keempat, sampai sebanyak yang Bapak Ibu merasa sudah mengcover isi dari kompetensi yang diharapkan dari kalimat CP itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini ya penugasan terakhir. ATP. Ya, gampangnya ATP adalah TP-TP yang kita susun ulang. Kan tadi kalau nurunin TP belum disusun tuh kan, baru turunin ya. Tapi turun nggak asal turun kan, tapi disesuaikan tadi dengan kondisi kemampuan belajar siswa kita. Setelah itu baru kita susun nih. Kadangkala Bapak Ibu ada, misalkan nih mapel kita ada 4 elemen, tapi saya merasa elemen yang kedua ini sebaiknya diberikan pertama. Elemen yang pertama justru nanti setelahnya, tidak apa-apa. Ya, itulah kemerdekaan yang Bapak Ibu miliki, tidak dijajah tanda kutip ya, dipaksa untuk memberikan sesuai seperti di kurikulum 2000. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu melihat lagi nih nanti TP-TP udah diturunkan nih, ada 50 TP misalnya ya dari beberapa elemen. Terus Bapak Ibu merasa
Oh ya, sepertinya bagusnya ini TP elemen yang ketiga, saya akan berikan yang pertama. Elemen yang pertama saya akan berikan yang keempat, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi disusun ulang. Nah, itulah proses menyusun ATP. Ya, sehingga akhirnya nanti akan tersusun satu rangkaian susunan TP-TP yang sudah sereg dengan kita, yang sudah sesuai dengan inginnya kita, tapi tentunya berdasar ya Bu ya, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Nah, baik. Ingat Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu bisa pahami apa sambil slide-nya dibaca, tapi intinya adalah ATP ini disusun per fase. Per fase. Jadi tantangan untuk yang mengajar di SMP karena fasenya terdiri dari 3 tahun. Jadi nanti harus dibagi-bagi kelas apa itu 7-nya apa, 8-nya apa, 9-nya ya dari mana sampai mana, dari mana sampai mana kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, duduk bareng selalu, nggak boleh kerja sendiri. Nah, ini kita lewat dulu cara menyusun TP-ATP. Nah, ini jadi Bapak Ibu tadi dari CP turun ke TP, dari TP disusun lagi. Nah, kalau sudah jadi ATP, Bapak Ibu, boleh pakai istilah tahap, boleh. Tapi apa sih maksudnya tahap? Ada tahap lain ya. Udah ganti aja pakai klaster, boleh. Pakai unit mah enggak. Ya, pokoknya yang membuat Bapak Ibu nyaman dan paham, gitu. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, lihat deh nih contohnya ya, di alur nih ini yang tanpa isi, tapi ya dari poin-poinnya aja kita lihat. Di tahap atau unit 1 nih, itu TP-nya, si penyusun TP ini mengambil poin TP 1.1, 1.2. Yang ketiganya, dia nggak ngambil 1.3 Bapak Ibu, dia ngambilnya dari apa itu, yang kedua, elemen yang kedua, yaitu 2.2. Nah, gitu, ya kan? Nah, terus yang unit 2 itu dimulai dari TP dari elemen yang pertama, 1.3. Tuh Bapak Ibu bisa lihat contohnya ya. Nah, terus dilanjutkan ke 2.1. Terus ke 3.1, 4.1 kayak gitu. Kayak diacak-acak lagi tanda kutip. Bukan diacak padahal ya, disusun ulang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi serunya di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu itu punya kemerdekaan untuk menyusun susunan urutan TP-TP. Nah, tuh mangga Bapak Ibu nanti kalau udah jadi unit 1 ada 4 TP, 5 TP. Itu boleh lintas elemen, gitu kan? Atau Bapak Ibu nggak mau capek dan merasa sudah benar kok elemennya, urutannya udah cakep, nggak usah dirubah-rubah lagi deh. Ya udah nggak apa-apa juga, gitu. Bapak Ibu yang tahu, gitu ya. Mau diacak atau sesuai dengan elemen yang udah ada, gitu. Itu ya, ada unit 3 itu menunjukkan elemen 3, unit 4 menunjukkan elemen 4 boleh. Nah, setelah itu dibuat deh JP-nya. Jam apa pelajarannya mau berapa JP untuk TP ini atau beberapa TP ini. Nah, disusun. Akhirnya Bapak Ibu nanti akan didapat seperti ini. Nah, gitu kan? Rasional penyusunan ATP. Jumlah jam pelajaran per tahunnya, ingat di kurikulum Merdeka kan nggak per minggu ya, kita ngitungnya per tahun. Jadi lebih fleksibel nih Bapak Ibu mau dipakai blok reguler, cara penyampaian ke siswanya tergantung dari kebijakan sekolah. Misalnya nih, ada 36 minggu, mapel Bapak Ibu per minggunya ada 4 JP. Jadi totalnya 1 tahun 144 JP. Nah, jika nanti ada pengurangan jam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya 25%, diambil 36. Jadi 144 dikurangi 36, sisanya 108. Nah, Bapak Ibu pakainya yang 108, yang real sudah dikurangi jam untuk P5. Jangan yang 144. Ya, karena yang real di kelas kan 108. Yang 36 JP-nya kita ikhlaskan untuk pelaksanaan P5. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya boleh pakai kolom ini juga. Gitu. Akhirnya akan sampai ke seperti silabus, dan inilah memang silabus di kurikulum Merdeka contoh format. Ingat Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka tidak mensyaratkan format yang seragam, nggak usah sama dengan sekolah lain. Idealnya mau beda-beda sesuai dengan gaya kita, keinginan kita dalam menyusun format, ya nggak apa-apa. Yang penting benar di koridor yang benar. Tapi kalau daripada kurikulum kepala sekolahnya bingung, ini banyak format mau disamakan ya pun tak apa, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, silabus yang di kurikulum lama itu boleh dimodifikasi, tinggal diganti aja, ya enggak? D diganti CP elemennya,
IPK jadi TP gitu kan, materinya kan sama. Cuman ditambah P3-nya apa, profil pelajar Pancasila yang mau kita tumbuh kembangkan di materi yang kita latihkan di sini, yang kita cantumkan di sini, yang kita analisis. Terus kegiatannya apa? Metodenya apa? Metode atau model pembelajaran. Penilaiannya nanti mau penilaian assessment seperti apa? Alokasi waktu. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata beres. Pak Usman. Nah, itu tentang TPA-TP. Kita mau stop dulu untuk tanya jawab Pak Usman atau mau dilanjut modul ajar? Silahkan. Tergantung Ibu bagaimana bagusnya. Mungkin Boleh? bagus kalau ada tanya jawab supaya Boleh, enggak? Ibu bisa istirahat Oh iya, sejenak tenang. sambil Kalau saya biasa jam-jaman. Oke, ya, insya semua Allah, Pak. tergantung Ibu saja mau langsung selesai atau Oh, mau boleh. tanya jawab. Waktu tersedia berapa lama lagi, Pak Usman? Kalau saya sih fleksibel aja, Bu. Nggak Fleksibel masalah. ya? Biar Ibu lama-lama itu semakin bagus. Karena Oh iya, kami kan mangga. butuh ilmu, Bu. Ya, Ya. ya, saya sangat senang kalau Bapak Ibu tidak perhitungan tentang waktu gitu ya, asal proporsional aja tentunya. Baik, kalau begitu, kalau di chat ada yang bertanya kah? Pak Usman belum? Kalau belum saya Ada lanjut. yang bertanya ini, Boleh, supaya nyambung ya dengan materi tadi CPTP ATP. Moga-moga ada waktu untuk modul ajar nanti sedikit. Sasongko Prasetyo ini namanya, Bu. Gimana? Pertanyaan beliau begini, saya izin bacakan, Bu, ya. Silakan, karena saya Dalam menurunkan CPKTP, kita harus mengetahui kemampuan belajar siswa. betul. Bagaimana kalau dalam satu kelas ada yang cepat menang, ini kurang Iya. jelas tulisan ini, menangkan, ada yang Iya, iya. ada yang cepat, ada yang lambat kira-kira. Iya, iya, Apakah iya. TP harus dibuat per kelompok siswa? Pertanyaannya di sini, Aha. apakah TP harus dibuat per kelompok untuk siswa? Nah, kemudian Aha. tambahan lagi, berarti termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini Betul. pertanyaannya, Bu. Ada dua ini. Iya. Ya. Oke. Mungkin bisa dijawab, Bu. Silakan. Baik, wah seru ya. Itu pertanyaan yang cerdas Pak Usman ya, luar biasa. Saya suka. Berarti Bapak atau Ibu yang bertanya ini sudah sebetulnya memahami Saya malah yang nggak baik. paham, Ibu. Saya nggak malah nggak paham. Oh, Pak Sasongko ya, Pak Sasongko langsung. Iya, Pak. Saya malah justru ini kan saya tadi Ibu mengatakan bahwa di situ kita harus mengetahui kelompok dikelompokkan. Kita tahu siswa kita itu bagaimana. Terus seandainya saya kan mengajar di SD, Bu. Saya ngajar di SD kelas 3. Nah, kalau Ibu tadi ada fasenya itu kalau yang kelas 6 itu fasenya ada mungkin fasenya itu fase B. Nah, di sini saya untuk dalam kegiatan pembelajaran itu kan saya juga bingung karena ada yang bisa cepat menangkap, dan ada yang slow learners ya. Nah di sini apakah di dalam TP itu nanti kita harus membuat itu semua sehingga kita kelompokkan siswa itu sehingga kita yang saya katakan berdiferensial itu kan siswanya berbagai macam. Tetapi di situ apakah saya ngajarnya juga harus cara berbeda, Bu? Baik. Itu terima kasih. Iya, itu pertanyaan yang cerdas Pak Sasongko. Bagus sudah sampai ke situ ya. Dia sudah sampai gimana nih penanganan terhadap anak-anak dengan berbagai perbedaan ya, kemampuan belajar, minat belajar dan gaya belajar mereka. Dan itu tantangan kita sebetulnya dari dulu gitu ya. Cuman baru sekarang ini di kurikulum Merdeka kok booming, viral gitu ya. Gimana nih pembelajaran yang berdiferensiasi. Kaitannya dengan penyusunan TP Pak Sasongko dan Bapak Ibu yang lain. Gini deh. Ini kan kurikulum Merdeka ini kan sesuatu yang kita anggap baru deh ya, baru 1 tahun atau 2 tahun ini. Kita belum terlalu memahami menjalankannya secara optimal. Pelan-pelan saja Pak Sasongko, Bapak cukup membuat satu paket gitu ya, satu paket TP seperti biasa, satu elemen Bapak turunkan ke beberapa TP yang bisa mengakomodir semuanya gitu. Ya, misalkan kalau nanti Pak Sasongko akan lebih berperan tidak di TP-nya, tapi berperan di diferensiasi kegiatan belajarnya, berdiferensiasi di materinya, dan di akhir di assessment atau produk. Nanti lain waktu kita jelaskan itu. Sementara di TP tidak apa-apa. Pak Sasongko misalnya menyusun TP apa? Pak Sasongko mapelnya apa Pak Sasongko? Guru kelas ya Pak?
Iya, baik. Misalnya Bapak Sasongko ingin anak-anak mampu mengidentifikasi, begitu ya, mengidentifikasi apa gitu materi yang Bapak akan latihkan ke anak-anak. Nah, anak-anak kan kemampuan untuk mengidentifikasinya beda-beda, enggak apa-apa, tapi ujungnya sama. Nanti level identifikasi mereka beda-beda, tapi sebetulnya esensinya sama. Mereka berlatih untuk mengidentifikasi fenomena alam misalnya ya, dan seterusnya. Nah, paling yang membedakan nanti adalah tingkat kesulitan, bukan kesulitan ya, tingkat keterbacaan materi yang Bapak berikan ke anak-anak gitu ya. Lalu tidak perlu dikelompokkan, membuat TP per kelompok nanti nggak beres-beres TP-nya ya Pak ya. Kita buat mudah aja, nggak apa-apa. Satu misalnya mengidentifikasi gejala-gejala alam atau fenomena alam, tapi itu nanti Bapak diferensiasikan di praktik pembelajarannya. Di level administrasi cukup sampai situ dulu. Yang maksud saya adalah Bapak harus melihat dulu kondisi anak, misalnya, oh anak-anak di kelas saya ini belum sampai tahap ke C6 ya, mau mengsintesis, membuat sesuatu, ya sudah saya tahan dulu, jangan dulu, bisa kayak gitu. Belum sampai tahap mengevaluasi, ya sudah jangan dulu. Nah, berarti di C4-nya sampai menganalisis gitu Pak Sasongko. Tapi nggak perlu membuat TP-TP untuk kelompok-kelompok anak. Nanti beban kita terlalu banyak, belum nanti cari materinya, belum nanti menyusun kegiatan pembelajarannya ya. Itu Pak Sasongko. Semangat ya Pak. Lalu untuk asesmen Bu, asesmen kan di sini kan juga berbeda-beda, sehingga anak-anak yang ada yang tadi saya katakan yang cepat menangkap dan tidak. Apakah asesmennya juga kita buat berbeda Bu atau sama? Iya, asesmennya lebih ke nanti Bapak kalau kita ingin menerapkan asesmen yang berdiferensiasi, Bapak memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk memilih model asesmen, bentuk asesmen yang paling sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan belajar mereka. Jadi tidak melulu meminta mereka untuk menulis satu paragraf misalnya ya, tapi kamu sukanya gambar, oke deh buat misalnya, tapi intinya sama, dia mengekspresikan sesuatu terkait dengan materi yang kita berikan misalnya. Oh, kamu sukanya bicara, ngomong, ya udah buat apa video misalnya sederhana, mereka pembicara misalnya. Itu contoh aja Pak. Intinya adalah kita mulai memberikan alternatif bentuk penugasan maupun assessment. Minimal itu yang bisa kita lakukan Pak. Jadi Pak Sasongko nanti siap dengan rubriknya, repotnya tanda kutip gitu ya. Oh Pak, aku maunya nanti gambar ini. Oh ya, berarti saya harus siapin rubrik yang sesuai dengan produk anak itu. Aku sukanya nulis Pak. Ya udah, berarti kita kayak paling repotnya di situ. Tapi repot kita berpahala kok Pak Sasongko ya, karena kita berusaha mengakomodir. Ya, anak-anak ini nggak semuanya pinter ngomong, anak-anak ini nggak semuanya pinter matematik, nggak semuanya pinter nulis kayak gitu kan. Kita kenali dulu. Ada anak yang kinestetik nggak mau diam, apalagi anak-anak SD tuh Pak Sasongko ya, luar biasa itu kan, keren. Jadi anak-anak yang rebutan ngomong atau yang nggak mau diam itu kan bukan nakal gitu ya. Ini berlaku juga untuk anak level SMP, SMA gitu dan semuanya ya. Kita suka mencap anak-anak yang nggak mau diam itu, anak ini ya nakal. Oh enggak, padahal memang anak kinestetik mau gimana? Ya, kalau diam mereka malah pusing gitu-gitu. Nah, anak-anak kayak gini harus gimanain gitu kan. Nah, itu tantangan kita Pak Sasongko. Oh, apalagi anak-anak level SD ya. Masya Allah keren banget itu. Gitu Pak Sasongko sementara ya jawaban singkatnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Moga-moga nanti Pak Usman akan mengagendakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Wah seru itu. Amin, amin. Amin. Enggak, silakan Pak. Ya. Sudah mungkin pertanyaannya itu? Ya cukup satu karena yang ada di kolom chat hanya satu. Ya. Chat ya. Wah, silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Sasongko. Kembali. Senang. Iya, baik. Itu kan ya ke Bapak Ibu modul ajar. Nah, ini salah satu wewenang kita nih gitu ya. Tantangan untuk guru mampu menyusun modul ajar. Tapi jangan khawatir, aduh ini kan saya dengar kalau di kurikulum Merdeka modul ajarnya puluhan lembar, bahkan ada yang 100 lembar gitu ya, 100 halaman. Saya kapan ngajarnya dan seterusnya. Nggak usah terlalu memikirkan sedalam itu Bapak Ibu ya. Pemerintah sudah memberikan banyak contoh modul ajar sesuai mapel dan level masing-masing gitu. Bapak Ibu mau di level ATP dulu nggak apa-apa, ATM ya, amati, tiru, make, enggak deng ya, amati, tiru, modifikasi. Nah,
nggak apa-apa di level itu dulu di tahun ini, namanya juga baru gitu kan, kita belajar. Nanti tahun depan saya mau nyoba nyusun modul ajar sendiri yang sesuai dengan kondisi real siswa-siswa saya, itu seru. Nah, makanya Bapak Ibu harus tahu cara menyusunnya, walaupun Bapak Ibu belum menerapkannya sekarang, tapi minimal Bapak Ibu sudah tahu tentunya. Nah, banyak guru yang merasa tidak termotivasi membuat RPP. Semoga Bapak Ibu yang ada di ruang maya malam ini bukan masuk mazhab ini ya. Jangan masuk ke mazhab yang merasa, lebih baik kita langsung aja lah ngajar, nggak usah RPP gitu ya. Bisa sih gitu. Cuman kita kan bukan ahli cenayang yang mampu membaca pemikiran Pak Sasongko. Misalnya Pak Sasongko merasa, udah semuanya ada di benak saya, pokoknya saya masuk kelas, saya sudah tahu ngajar apa. Tapi kan Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, rekan-rekan Pak Sasongko nggak bisa membaca pikiran Pak Sasongko mau ngajar apa nanti, penilaiannya mau kayak gimana, materinya kayak apa tuh, kayak gitu. Jadi semuanya harus tertuang secara akademis, secara administratif itu kan. Nah, jadi juga lupakan Bapak Ibu kalau merasa harus membuat RPP modul ajar yang berlembar-lembar ya, bisa ATM, contoh-contoh yang ada di modifikasi. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu, mengapa menyusun RPP itu penting atau modul ajar itu penting ya. Misalnya nih, saya akan memberi ini. Nah, saya memberi instruksi seperti ini. Sebentar aja nih kita ya, semacam game. Coba Bapak Ibu, misalkan saya memberi instruksi, siapkan satu kertas, satu pena, lalu ikuti instruksi saya. Gambarlah 4 buah persegi 4 kecil, 4 buah persegi 4 kecil, gitu kan? Lalu gambar lagi satu persegi panjang besar. Kemudian gambar satu segitiga sama kaki. Terakhir, gambarlah 2 buah tabung. Dah aja gitu. Terus saya minta Pak Sasongko, Bu UU, Pak Jayani, Bu Ika, dan yang lainnya untuk menggambar. Saya yakin Bapak Ibu akan menghasilkan gambar yang berbeda-beda. Ya enggak? Karena cuma segini. Padahal maunya saya apa? Ini. Ada nggak yang sama kayak gini? Belum tentu gitu ya. Pasti semua dengan versi masing-masing. Apa pesan moralnya Bapak Ibu? Bahwa yang salah dalam hal ini adalah siswanya, Bapak Ibu yang tadi saya beri instruksi, atau sayanya? Kan sayanya, karena instruksinya tidak jelas. Itu pun yang sama dengan RPP atau modul ajar. Pentingnya kita menyusun, menyiapkan modul ajar supaya rencana pembelajaran yang akan kita jalankan itu jelas untuk semuanya. Rekan kita, kepala sekolah, pengawas, dan seterusnya. Oh, Pak Sasongko tuh besok mau ngajar materi ini. Oh, tujuannya ini kan model pembelajarannya ini, ada asesmennya ini, kayak gitu ya. Kita juga puas sebagai guru yang mengajar dan kita bisa memberikan penjelasan atau pencerahan ke teman-teman mungkin yang ingin ikut pakai modul ajar kita karena bagus dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu pentingnya. Nah, ini kita lewat aja. Bapak Ibu tidak perlu dibingungkan dengan perbedaan RPP modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Bahkan di standar proses pun tidak disebut istilah modul ajar. Tidak disebut istilah RPP. Yang disebut adalah perencanaan pembelajaran aja. Udah. Terus saya mau pakai yang mana? Gampangnya gini. Kalau Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran yang minimalis, sebutlah itu RPP. Kalau Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran yang lengkap, ya komponen-komponennya banyak, sebutlah itu modul ajar. Gampangnya seperti itu. Ya, nah contohnya bentar. Langsung ke sini. Nah ini Bapak Ibu. Kalau RPP cukuplah yang kita pernah dikenalkan ya dengan istilah RPP 1 lembar. Karena saking tidak mau membebani guru. Isinya cuma ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran sama asesmen. Udah, nggak apa-apa. Berarti itu sebutnya RPP gitu aja. Kalau modul ajar namanya aja modul, itu lebih komprehensif, lebih holistik, lebih lengkap. Ya, tujuan, ya rencana, asesmen, media dan lain-lain. Nanti kita lihat contoh-contohnya banyak. Gitu. Bukan contoh, komponennya banyak. Nah, sekarang sebentar. Saya ingin balik lagi. Waduh, ternyata. Yes, terulang lagi sebentar. Nah, kliknya terlalu semangat. Nah, saya ingin sampaikan yang ini. Lalu bagaimana nasibnya dengan Bapak Ibu yang mengajar di kelas yang masih menerapkan kurikulum 2013 dengan RPP-nya? Harus switch kah? Merubah menjadi modul ajar?
Kalau saran saya, iya sekalian aja. Nggak usah Bapak Ibu yang mengajar misalnya di kelas ya, yang satu udah pakai kurikulum Merdeka, yang satu lagi masih K13, terus membuat 2 macam RPP, 2 macam modul ajar, 2 macam rencana pembelajaran, nggak perlu. Ya, sejalan aja pakai satu format. Yang mana? Ya udah, karena kita memang nggak akan mundur, ya nggak mungkin kita meninggalkan kurikulum Merdeka balik lagi dia ke K13, enggak. Di tahun 2024 Bapak Ibu akan dicanangkan insya Allah kalau tidak ada kendala kurikulum nasional yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum Merdeka. Jadi maju terus ini kita, nggak mungkin mundur ya. Makanya rencana pembelajaran juga pakai konsep yang baru yang di dalam kurikulum Merdeka. Nah ini kita lewat dulu. Nah ini nih Bapak Ibu ya. Komponen modul ajar yang lengkap, ideal. Ada disclaimer di bawahnya. Tidak semua komponen di atas wajib dicantumkan. Silahkan Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu merasa untuk tahun ini saya mau pakai komponen ini dulu deh. Nanti tahun depan saya akan tambah misalnya. It's okay. Intinya nanti ada 3 bagian di modul ajar Bapak Ibu ya. Ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Biasanya yang bikin tebal tuh lampiran Bapak Ibu. Jangan takut ya. Informasi umum sama komponen inti mah paling 2 lembar, 3 lembar paling banyak. Nah, di informasi umum silakan Bapak Ibu cantumkan identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dimensi apa yang akan ditumbuh kembangkan, sarana prasarana yang dibutuhkan, target peserta didik, model pembelajarannya apa. Komponen inti, namanya inti ya Bapak Ibu ya, semoga tidak dilewatkan, cantumkan semua. Tujuan pembelajaran wajib dong, assessment wajib dong. Nah, ada pemahaman bermakna, sunnah deh boleh untuk sementara. Pertanyaan pemantik, nah, kegiatan pembelajaran wajib dong ya, ada refleksi. Nah, terus lampiran deh, lembar kerja peserta nanti mau dikasih LK apa. Ya, terus kalau ada pengayaan bentuknya apa, remedial bentuknya apa, bahan bacaan untuk anak seperti apa. Bahkan ada glosarium kalau kita punya waktu cukup, nah, daftar pustaka. Itu seru sekali. Seperti di contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya, itu contoh-contoh yang baik sekali. Ya, lengkap. Ada glosarium, kata-kata yang menjelaskan istilah-istilah yang mungkin tidak semua orang mengerti di dalam modul ajar kita. Itu kan sangat membantu. Oke, kita bahas satu persatu secara sekilas ya Bapak Ibu ya. Ada identitas modul. Ini udah nggak aneh Bapak Ibu ya. Kita skip. Kompetensi awal, jika Bapak Ibu merasa untuk mempelajari satu materi yang Bapak Ibu susun ini modul ajarnya, Bapak Ibu merasa anak-anak ini harus tahu dulu gitu kan. Beberapa pengetahuan tertentu, ada prerequisite-nya. Cantumkan di sini pengetahuan awalnya apa yang perlu dikuasai anak. Misalnya kalau anak misalkan materinya tentang sistem persamaan linear 3 variabel, maka diharapkan anak harus ngerti dulu, mengenal dulu konsep aljabar dasar dan mengenal satuan pengukuran sudut misal gitu ya. Nah, lalu profil pelajar Pancasila. Kalau ini mah cantumkan lah Bapak Ibu ya. Dari 6 dimensi itu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai gotong royong dan lain-lain, itu dimensi mana yang mau dilatihkan, ditumbuh kembangkan di materi yang kita sedang susun modul ajarnya ya. Nah, semoga tidak dilewat. Sarana prasarana kalau Bapak Ibu merasa nggak dulu deh gitu ya, udah nggak apa-apa. Tapi kalau cantumkan pun tak masalah ya. Paling hanya cantumkan apa sih alat atau media yang dibutuhkan dalam pembelajaran di materi yang Bapak Ibu susun modul ajarnya ini. Oh, Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi Quizizz. Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi Google Form misalnya ya, tambahkan. Oh, nanti mau pakai slide, proyektor misalnya kayak gitu. Target peserta didik, boleh Bapak Ibu biasakan nih, walaupun ini masih sunnah. Ya, dalam satu kelas kadang-kadang tidak semua siswa kita punya apa ya, tipikalnya reguler, umum, nggak punya kendala belajar. Kadang ada peserta didik, ya kan? Tidak kadang, bahkan sering mungkin ya kita temui peserta didik dengan kesulitan belajar. Itu bisa berupa anak berkebutuhan khusus atau tidak sampai ke situ tapi agak slow learners ya yang tadi Pak Sasongko sampaikan. Itu juga kesulitan belajar kadang ya. Tidak bisa satu kali dilatih atau dijelaskan. Atau ada anak yang pencapaiannya tinggi, cibi, cerdas istimewa, berbakat istimewa, cibi. Nah, Bapak Ibu boleh cantumkan di modul ajar jika di kelas Bapak Ibu ada anak-anak yang tadi enggak reguler semua. Itu lebih baik lagi, lebih terang benderang nanti modul ajarnya. Model pembelajaran, cantumkanlah. Mau project based kah? Mau problem based kah? Ya, atau model pembelajaran yang lain. Tinggal nyantumin namanya toh, ya.
Nah, Bapak Ibu kenali lagi, ingat-ingat lagi model pembelajaran yang, nah definisinya ya, pendekatan metode kan kalau di RPP di K13 ini lengkap pendekatan apa scientific approach gitu ya. Metodenya apa, tekniknya apa, model pembelajarannya apa. Kalau yang di sekarang di kurikulum merdeka ya udah deh model pembelajarannya aja ya, mau project, mau problem, mau inquiry dan lain-lain. Itu aja udah. Itu harus sejalan nanti dengan kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencantumkan langkah-langkah 5M yang kita terapkan di kurikulum 2013 ya. Nggak perlu lagi pakai pendekatan saintifik. Bukannya nggak boleh, tapi itu udah tercantum kok di dalam sintaks-sintaks di model pembelajaran. Udah all in, jadi nggak perlu lagi masukin. Karena saya masih nemuin RPP atau modul ajar di kurikulum merdeka, tapi mencantumkan ngamatinya apa, menanyanya. Bukannya nggak boleh, tapi ini lebih baik kita alihkan ke sintaks-sintaks di model pembelajaran yang kita pakai. Gitu ya, kita terapkan. Nah, misalnya ini nih, problem based learning. Ini kan seru sekali Bapak Ibu ya. Kelihatannya ilmiah sekali gitu ya, apanya langkah-langkahnya. Tapi sebetulnya ini bisa disederhanakan, ya kan? Intinya adalah memberi masalah, memberi penugasan berupa masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Jadi sangat kontekstual nih Bapak Ibu. Nggak hanya memberikan materi, tapi memberikan tantangan untuk memecahkan masalah. Seru. Nah, atau ini project based learning ya, yang sangat direkomendasikan oleh pemerintah. Bahkan ada mata pelajaran yang memakai istilahnya udah langsung proyek IPAS tuh ya, proyek yang memadukan antara mapel IPA dan sosial, ya kan? Nah, itu seru sekali. Udah nggak kemana-mana lagi tuh isi kegiatan pembelajarannya. Memberikan proyek, proyek, dan proyek. Nah, proyeknya juga hati-hati. Bukan penugasan di luar kelas, terus kita tinggal minggu depan, anak balik udah jadi proyeknya. No. Tapi proyek yang dilaksanakan di dalam kelas. Itulah proyek project based learning. Nanti bedakan lagi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila alias P5. Ya kan? Nah, nanti lain waktu. Kayak gitu. Ada discovery dan seterusnya. Bapak Ibu cari lihat-lihat lagi, analisis lagi, saya mau pakai yang mana nih yang cocok untuk materi saya, kayak gitu. Tujuan pembelajaran tadi kita udah bahas ya Bapak Ibu ya, buat simpel. Ya, yang penting ada apa tadi kompetensi dan materinya. Nah, kayak gini. Mengidentifikasi, menyelesaikan, dapat menyelesaikan kayak gitu. Tadi udah kita bahas ya tujuan pembelajaran. Lalu pertanyaan pemantik. Kita sudah melakukan ini Bapak Ibu, tapi biasanya nggak ditulis. Ya kan? Kalau kita memulai pembelajaran, pasti kita nggak langsung tiba-tiba, nah materi hari ini adalah tentang fenomena alam. Yang dimaksud dengan nggak gitu kan? Tapi pasti kita akan mengarahkan anak-anak ke dalam materi kita gitu kan? Mengkondisikan supaya mereka ngeklik, ada chemistry. Hari ini Bapak mau bahas tentang fenomena alam toh gitu misalnya ya. Pasti Bapak Ibu punya 1-2 pertanyaan. Itu pertanyaan pemantik ya. Sudah dilakukan, tinggal Bapak Ibu tulis di dalam modul ajar. Nggak banyak kok, 1-2 pertanyaan cukup ya. Menurut kalian bagaimana? Coba sebutkan bentuk persamaan yang kalian ketahui. Atau Bapak Ibu kalau mau mengajarkan bahasa Inggris tentang atau bahasa Indonesia tentang menulis deskripsi tempat gitu ya, tempat wisata. Kan Bapak Ibu mungkin memantiknya dengan pertanyaan, kalian pernah berkunjung ke tempat wisata apa saja gitu kan? Saat kalian ke sana, kira-kira apa yang dilihat? Kalau kalian mau menceritakan ke teman kalian yang belum ke sana, kalian ceritakannya apa aja kira-kira? Apa yang diceritakan? Itu kan pemantik. Nah, itu Bapak Ibu cantumkan di modul ajar. Oke, terus kegiatan pembelajaran. Silakan Bapak cantumkan. Bapak Ibu cantumkan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Modul ajar Bapak Ibu sama kayak RPP. Bisa terdiri dari beberapa pertemuan tergantung dari cakupan materi yang Bapak Ibu telah tentukan di ATP. Ya, satu unit, satu modul ajar boleh. Di dalamnya terdiri dari beberapa pertemuan. Nah, misalnya ini. Pertemuan 1 biasa awalnya apa, intinya, penutup, dan seterusnya ya. Sama dengan RPP di K13. Di kegiatan pendahuluan jangan lupa Bapak Ibu mengkondisikan dulu kelas, ya kan? Menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum itu bahkan persepsi dulu. Minggu lalu belajar apa? Lalu apa yang sudah kalian ketahui tentang materi yang akan diberikan? Persepsi itu sangat penting, ya kan?
lalu tujuannya apa, materinya, cakupannya apa aja, kegiatannya mau apa, dan terakhir adalah nanti kalian akan dinilai atau diakses dalam bentuk apa. Itu kegiatan, nah itu pendahuluan. Kegiatan inti sesuaikan dengan sintaks di model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kalau project based learning silakan sintaks yang tadi tuh, yang tidak sempat kita bahas ya, ada 5 apa 6 tadi. Nah, oke, itu dimasukkan ke dalam kegiatan inti. Kegiatan penutup jangan lupa Bapak Ibu meminta siswa merangkum, menyimpulkan, bukan kita. 1, 2, refleksi. Kurikulum Merdeka sangat merekomendasikan sering-sering refleksi. Ya, kita sebagai guru terhadap pengajaran yang kita berikan maupun meminta siswa merefleksi pemahaman mereka sendiri sampai mana. Ya, itu jangan lupa. Membuat kesimpulan anak, lalu merefleksi bersama-sama. Tadi yang kerja kalian pahami apa? Ada kesulitan apa? Enggak. Apa yang membuat kalian senang? Apa yang membuat kalian kurang nyaman? Seperti itu, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini, nah, tinggal diperkuat saja. Assessment. Nanti seru kalau sudah masuk ke assessment ya. Intinya assessment adalah ada 3 macam. 2 sebetulnya ya. Assessment formatif, assessment sumatif. Assessment formatif, sumatif. Di dalam asesmen formatif ada 2 macam. Ada di awal pembelajaran yang tadi Pak Sasongko tanyakan untuk mengetahui kondisi awal anak seperti apa sebelum kita ngajar, gitu kan? Kemampuan kognitifnya, kebutuhan belajarnya, gaya minat belajar. Lalu selama proses pembelajaran itu juga formatif. Terakhir baru asesmen sumatif di akhir materi atau beberapa materi. Jadi Bapak Ibu, kalau di K13 kita mengenal ulangan penilaian formatif sebagai ulangan harian, di kurikulum Merdeka tidak. Ulangan harian adalah sumatif. Formatif hanyalah menilai progres pemahaman anak-anak selama proses pembelajaran. Tidak perlu diambil nilainya. Gitu, ya. Itu hanya untuk ngecek anak-anak udah paham nggak sejauh mana. Ada yang belum dimengerti nggak? Gitu. Itu cantumkan di modul ajar Bapak Ibu. Nah, ini sekilas ya. Kalau Bapak Ibu nanti mencantumkan, cantumkan tekniknya. Ya kan? Bentuknya apa? Pengetahuan keterampilan. Kalau mau disatukan pun tak masalah. Oke. Nah, ini ya, tapi kita nggak usah bahas ini terlalu detail. Intinya adalah assessment jangan lupa rubriknya Bapak Ibu ya. Dan rubrik itu benar-benar yang kita pakai. Saya masih menemukan guru-guru yang mencantumkan rubrik pada saat ditanya, Bapak Ibu pakai rubrik ini enggak? Enggak sih, asal ada aja di RPP gitu ya, jangan sampai. Tapi pakailah rubrik yang memang Bapak Ibu pakai di kelas gitu ya. Nah, ini misalnya rubrik drama dan seterusnya. Junadiri. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat sikapnya di mana, kan kita nggak menilai sikap seperti K13 yang parsial, terpisah. Ada penilaian sikap terus rubriknya tersendiri. Nggak perlu. Kalau di kurikulum Merdeka kita buat simpel aja. Sikap kita nilai masukkan ke dalam rubrik. Contohnya ini. Nah ya. Misalnya, mana ya? Contohnya yang drama kalau nggak salah. Nah. Oh maaf. Oh alah. Terulang. Bentar. Kita mau cari ini kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu, masukkan penilaian sikap ke dalam rubrik penilaian. Nah, kayak gini nih. Ya. Kerjasama dengan kelompok. Ini kan kita lagi menilai drama. Nah, bukan hanya konten akademiknya gitu ya, atau hal-hal yang bersifat teknis, tapi attitude-nya, akhlaknya, atau karakternya juga kita nilai. Kerjasama dengan kelompok, kreativitas, kayak gitu. Nah, itu masuk ke sini. Jadi nilai sikap udah all in di dalamnya. Nggak perlu lagi dipisah. Ya, itu Bapak-Ibu. Sepertinya itu assessment ya. Pengayaan dan remedial, Bapak-Ibu cantumkan juga di modul ajar. Ya, remedial itu mau seperti apa? Ingat, remedial itu tidak hanya langsung tiba-tiba memberikan soal remedial, tapi didahului dengan pengajaran remedial ya. Dilatih lagi, dijelaskan lagi. Atau mau tutor sebaya silakan. Intinya jangan langsung dites remedial. Tambah nggak ngerti anak gitu ya. Tambah jelek nilainya. Oke, itu lembar peserta didik, ada glosarium, daftar pustaka, dan seterusnya. Ini sunnah semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mulai berlatih, itu akan bagus sekali. Udah, ya. Sepertinya itu Pak Usman. Ini semuanya bisa Bapak Ibu nanti bahas ya, baca sendiri di slide ya. Tuh.
Ini nanti kita lihat RPP yang berdiferensiasi yang tadi Pak Sasongko tanyakan. Tapi mungkin waktunya tidak malam ini untuk secara detail. Intinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menunjukkan bahwa di dalam pembelajaran Bapak Ibu ingin memberikan treatment yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar anak, boleh cantumkan di sini. Di kegiatan inti misalnya. Anak yang visual gitu akan diberikan kegiatan apa? Anak yang auditori, anak yang kinestetik akan diberikan kegiatan apa? Misal. Nah, ini kan. Nah, diferensiasi proses produk ada tergambar di modul ajar ini. Nah, cuman kita kalau bahas nanti terlalu lama. Ada guru yang sangat rajin, nih seperti ini Bapak Ibu. Untuk memfasilitasi gaya belajar visual, maka LKS memuat gambar atau simbol dengan tulisan warna-warni. Untuk memfasilitasi gaya belajar auditori, maka anak diminta berdiskusi secara verbal. Untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik, anak diminta untuk menghafal suatu rumus, siswa diperbolehkan sambil berjalan dan melihat. Wah, Pak Sasongko kebayang ini, aduh ya, saya harus menyusun sekian banyak kegiatan pembelajaran. Saran saya adalah Bapak Ibu, secara umum bisa saya sampaikan, tidak perlu sedetail ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita malah pusing sendiri, yang ada malah nanti jadi beban. Intinya, variasikanlah teknik, model, metode pembelajaran kita. Dah itu kuncinya. Di satu pertemuan ini saya akan dengan video misalnya ya. Anak-anak yang visual akan terakomodir. Anak yang kinestetik mungkin belum terlalu. Anak auditori udah lumayan, tapi ada yang terakomodir. Minggu depannya kita akan berikan kegiatan pembelajaran yang mengharuskan mereka bergerak gitu ya, berkelompok, apa gallery walk atau game-game lain gitu, tapi yang bernilai pembelajaran. Nah, di situ anak kinestetik terakomodir. Anak auditorinya visualnya mungkin tidak terlalu, tapi kan udah minggu sebelumnya. Jadi dari minggu ke minggu anak-anak bergantian akan terakomodir semua kelebihan mereka, gitu Pak Sasongko ya, dan Bapak Ibu semuanya. Nggak perlu membebani diri dalam satu pertemuan saya harus membagi, oke anak-anak visual saya akan beri ini, yang di tengah anak kinestetik, waduh gitu ya, pusing kitanya. Nah, kita pelan-pelan saja. Nanti semakin mahir kita mencari celah-celahnya, insya Allah akan semakin baik pembelajaran kita. Tapi di awal kuncinya cuma itu, berikanlah variasi dalam pembelajaran kita. Semua anak akhirnya akan terakomodir. Gitu. Tapi kalau di penugasan, nah boleh Bapak Ibu dari awal udah mulai bervariasi. Kamu boleh gambar, kamu boleh nulis, kamu boleh buat video, kamu boleh buat apa itu kok jadi lupa. Poster misalnya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, jadi jangan membebani diri Bapak Ibu terlalu memberatkan. Ya, nah ini kan. Boleh tulis tangan ataupun dengan aplikasi ini itu. Jadi anak diberi banyak pilihan, Paling itu yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah. Ternyata Pak Usman sudah selesai pada akhir materi. Saya stop share ya. Nah. Ya, Kalau terima kasih banyak, Bu. Kalau di Bogor ini masih pukul 9 kurang. Di sini sudah sedikit lagi jam 10. Masya Allah. Aduh, mohon maaf mengganggu istirahat Bapak Ibu. Silakan Pak Usman. Masih pada kuat sebenarnya ini. Semoga. Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa materi yang Ibu sajikan, is the best, is amazing malam ini, luar biasa. Terima kasih. Saya baru mendengar langsung ini. Dan memang saya sudah duga bahwa akan seperti ini jadinya, karena seorang instruktur nasional kurikulum merdeka tentu yang seperti ini yang disajikan luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi ini belum semua ilmunya loh Bapak Ibu dikeluarkan ini. Mungkin baru 10% malam ini yang keluar ilmunya. Di kolom chat ini Bu ada beberapa pertanyaan, dan sebentar Bapak Ibu saya persilakan raise hand untuk bertanya tentang apa yang Bapak Ibu tidak mengerti ya terkait dengan materi malam ini. Silakan Bapak Ibu. Ya sudah ada raise hand Pak Sasongko. Namun sebelum saya persilakan kepada Bapak Ibu yang melakukan raise hand, saya coba baca dulu pertanyaan di kolom chat ini dari ada tadi yang pertama ini Pak Andi Saiful.
Ya, Pak Andi Saiful, pertanyaannya cukup sederhana. Apa kaitan RPP dengan modul ajar? Kemudian bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten? Iya, itu pertanyaannya, Bu. Bisa disimak, saya ulangi. Boleh. Siap, gimana? Ya, yang pertama, pertanyaan Pak Andi Saiful, yang pertama, apa kaitan RPP dengan modul ajar? Terus bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten? Betul. Wah, luar biasa. Keren, Pak Usman. Ini lain kali ada giveaway dari panitia ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini ya. Seru, bagus Pak Usman. Semakin malam pertanyaannya semakin bernas. Yang pertama, siapa tadi Pak Andi ya? RPP dan modul ajar ya. Tadi saya sempat sampaikan, clear-nya gini aja. Kita nggak usah berdebat tentang istilah, nggak usah dibingungkan dengan istilah. Semuanya sama-sama rencana pembelajaran. Nah, cuman kalau Pak Andi dan Bapak Ibu mau yang versi lengkapnya, yang tadi ya ada komponen umum, inti, dan lampiran, baiklah itu kita sebut modul ajar. Modul kan sesuatu yang detail gitu. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin membuat rencana pembelajaran yang terdiri dari tujuan, kegiatan, dan assessment, it is okay. Berarti namanya RPP. Dah gitu aja. Yang itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang nggak buat, ya Pak Usman. Gitu ya. Jadi nggak usah saya baru bisa RPP, nggak apa-apa. Yang penting nanti ngajar di kelasnya. Yang tadi itu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada siswa adalah menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Andi tadi. Bagaimana mengajarkan anak bukan hanya mensuplai materi, tapi soft skill-nya yang itu loh, Bapak Ibu, keterampilan abad 21, sementara yang 4 itu aja dulu. Itu jangan dilewatkan. Kita datang ke kelas itu bukan mau ngasih materi. Kalah sama Google deh kalau kita mah ya, kalau misalkan materi misalnya ya kasarnya gitu ya. Tapi ada hal lain yang nggak bisa digantikan oleh ChatGPT atau Google atau apapun itu ya. Kalau misalkan materi anak-anak bisa ambil dari materi, yaitu adalah kita melatih keterampilan abad 21 mereka itu soft skill-nya di dalam kegiatan pembelajaran. Maka di dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Andi rancang, jangan melulu di dalamnya adalah suplai materi, menjelaskan, hindari. Tapi beri kesempatan pada anak untuk bekerja di kelompok, untuk mencari informasi dari materi yang akan kita latihkan, lalu menganalisis informasi yang ada di dalam kelompok, lalu mempresentasikan kesimpulannya, lalu menantang kelompok lain misalnya untuk mengajukan pertanyaan atau menyanggah jika tidak sependapat dan lain-lain. Itu jangan dianggap ya cuma diskusi gitu sih gampang. Oh itu nilainya sangat besar Bapak Ibu. Anak diajar berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, kreatif, berikan proyek-proyek yang kontekstual. Pak Andi misalnya ngajar mapel apa ya, apapun mapelnya itu pasti bisa dijadikan proyek. Saya tantang Bapak Ibu dalam satu semester minimal ada 1-2 materi yang dijadikan proyek. Proyek bukan penugasan loh Bapak Ibu ya, tapi anak diberi proyek sesuatu untuk dikerjakan bersama di kelas. Misal proyek IPAS, ada proyek hidroponik gitu, anak-anak apa itu berkelompok menanam tanaman kangkung atau pokcai atau apa gitu ya. Nah, itu luar biasa. Mereka di situ berlatih karakter-karakter yang tadi bukan hanya kompetensi kognitif, tapi juga keterampilan berkolaborasi. Ingat, kita tidak mengajarkan anak-anak untuk berkompetisi, tapi berkolaborasi. Lalu tadi berkomunikasi, lalu juga kreatif dan kritis. Dan ditambah 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya gotong royongnya ya udah masuk. Jadi kalau Bapak Ibu merasa dimensi profil pelajar Pancasila itu pentingnya apa sih? Sangat penting. Itu tujuan akhir Bapak Ibu. Itu yang menjawab pertanyaan Pak Andi. Maka tujuan pembelajaran kita adalah bukan memintarkan kognitif anak, tapi menumbuh kembangkan soft skill yang ada pada anak. Pak, bagaimana caranya? Dengan kegiatan pembelajaran yang kita rancang. Itu diskusi, proyek, apalagi gitu yang membuat anak kembali ngomong, kembali ya kan dengan teman-temannya berinteraksi dan seterusnya.
Makanya ada proyek P5 itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya keleluasaan untuk mengembangkan 6 dimensi di profil pelajar Pancasila alias keterampilan abad 21. Itu juga. Itu Pak Andi. Ya. Jadi kuncinya di kita yang merancang kegiatan pembelajaran, bukan hanya suplai materi. Itu Pak Usman. Oke, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Siap. Saya juga dari tadi ini belum sempat silakan Bu kalau mau minum air. Oh, tenang. Ya, begitu banyak statement, pendapat, ya komentar-komentar yang Ibu hanya sebelum mengucap menyampaikan untuk ya silakan minum air jika ada air yang ada di sini supaya lebih segar lagi, lebih semangat lagi memberikan penjelasan malam ini kepada kami semua di sini. Bagi teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang belum sempat bertanya, silakan raise hand. Tadi ada beberapa orang, namun dia batalkan kembali raise hand-nya. Kemudian Bu, ini kalau bisa sambil menunggu teman-teman, mungkin file PPT-nya, PowerPoint-nya bisa di-share di kolom chat. Ada Pak Muhammad Nur yang minta, dan ada beberapa orang juga minta. Dan sebenarnya semua ini hampir semua, hanya tidak semua yang menulis. Ya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu raise hand-nya untuk pertanyaan Bapak Ibu kepada pemateri. Ya, Pak Sasongko sebagai ikan Yamaha semakin di depan. Iya. Lebih cepat, lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Sasongko. Ini saya kelihatan budunya ini. Aduh. Nah, ini tadi di dalam modul pembelajaran tadi ada pemahaman bermakna. Ini saya masih bingung nih Bu, untuk pemahaman bermakna itu. Iya. Apakah pemahaman bermakna itu diberikan atau kok diberikan ke nomor 2, bukan yang nomor akhir? Sehingga kalau saya pikirkan pemahaman bermakna itu berarti setelah pembelajaran, misalnya kita menggunakan project based learning tadi ya, berarti kan ada project yang harus diselesaikan, mereka memperoleh pembelajaran seperti apa, maknanya seperti apa. Apakah seperti itu, Bu? Ya, terima kasih Pak Sasongko. Keren banget nih, saya suka pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru di ruang maya ini ya. Bagus Pak, tadi saya terlewat ya, makanya Pak Sasongko mungkin masih apa sih maksudnya gitu ya. Sebenarnya tadi saya terlewat untuk menjelaskan. Pemahaman bermakna adalah manfaat yang akan siswa dapat setelah mempelajari, berlatih materi yang kita berikan. Itu Pak Sasongko, intinya. Manfaat yang bisa mereka terapkan moga-moga di kehidupan yang nyata gitu. Kalau anak belajar bilangan bulat, nanti pemahaman bermaknanya apa? Atau istilah lainnya kalau pemahaman bermakna membingungkan, manfaat real gitu ya dari materi yang anak pelajari. Oh, kalau udah bisa bilangan bulat, saya bisa menghitung uang misalnya ya, kembalian waktu ke warung gitu kayak gitu. Masya Allah ya. Nah, itu kita sampaikan pada siswa kita kalau bisa di awal pembelajaran. Nah, kalau kamu udah belajar ini nih, nanti kamu bisa ini dan itu gitu kan. Jadi menambah semangat mereka, motivasi. Misalkan bahasa Inggris gitu ya. Kalau kamu udah belajar secara ya kan, misalnya apalah materi greeting gitu ya, atau yang simpel-simpel misal. Nanti kamu bisa praktekkan ini dalam kehidupan sehari, walaupun kita nggak banyak ketemu orang asing atau apa gitu, tapi intinya mereka bisa, oh iya ya, penting nih materi ini gitu ya. Kayak gitu Pak Sasongko. Perbedaannya dengan tujuan pembelajaran apa Bu kalau seperti itu? Kalau disampaikannya? Mbak, ini lebih ke bahasa anak deh gitu ya. Kalau tujuan pembelajaran buat kita. Jadi Bapak Ibu jangan sampai menayangkan tujuan pembelajaran di slide di kelas waktu kita awal ngajar dengan bahasa kita. Peserta didik mampu menguasai ini dan itu. Ya apa sih gitu ya. Nah, tapi buatlah di pemahaman bermakna itu sejalan kok Pak Sasongko. Sejalan. Cuman bahasanya aja dikemas dengan bahasa kalau bisa ya bisa anak-anak juga ngerti. Makanya nanti kamu setelah belajar ini kalian akan mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari misal kayak gitu lah. Gitu Pak Sasongko. Terima kasih Bu. Makanya Pak Sasongko kalau merasa pemahaman bermakna, saya udah deh di TP aja gitu ya, udah cukup tercover di situ, nggak apa-apa banget. Nah, pokoknya jangan merasa banyak keharusan di kurikulum Merdeka itu. No, ya. Lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan.
step by step, little by little. Jangan memberatkan diri sendiri dan jangan kerja sendiri ya. Selalu share sama teman, ngumpul bareng gitu, maju bareng. Sesuai dengan motonya IGI kan ya, sharing and growing together. Pas banget. Nggak ada pinter sendiri, dapat ilmu nih dari webinar ini, udah gitu. Nggak, di-share yuk teman-teman kayak gitu. Makanya jadilah guru yang kolaboratif dan reflektif ya. Selalu ngajak berefleksi pembelajaran saya, bagusnya udah sampai mana, yang kurang sampai mana. Ngajak teman-teman untuk menilai pembelajaran saya. Kayak lesson study itu Pak Usman ya. Wah, itu seru. Tapi itu harus dibudayakan sih. Itu Pak Sasongko. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Sasongko, luar biasa. Luar biasa. Keren. Ya. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oh ya. Sepertinya belum ada yang raise hand ini. Oh ya. Baik. Sekarang sudah jam 10 ini Bu. Boleh kalau mau di saya menunggu Bapak Ibu tidak ada yang bertanya. Karena setelah ini saya hanya memberikan penugasan ya, tiap Pak Usman. Bu bisa kirim ini file tugasnya tadi yang sudah nanti di WA aja mungkin ke Pak Usman ya. Nanti Pak Usman yang ke Bapak Ibu ya. Tidak semua juga ini bisa ada ya. Juga, maksud saya begini Bu, maksud saya bisa begitu, bisa juga dikirim di kolom chat, bisa juga dikirim ke WA saya untuk saya bagi ke teman-teman. Bisa juga dikirim di sini filenya dengan file tugasnya, dengan PPT-nya. Bisa juga dikirim ke saya. Hanya kalau dikirim ke saya agak ribet karena saya harus kotak-atik ini dan itu. Iya. Atau begini deh. Besok kan para peserta ini mengikuti pertemuan yang kedua ya Pak Usman ya? Insya Allah kalau mereka masih on besok. Semoga masih sama ya, tetap bersemangat jadinya. Mudah-mudahan mereka masih ikut ini. Iya, di sini ada 36, 34 ya. Mudah-mudahan. Iya Pak, maksud saya begini, saya mohon waktu nanti untuk merevisi sedikit lagi materinya, apa itu, lalu saya kirim ke Pak Usman, besok Pak Usman bisa share saat pertemuan kedua nih, atau kita tunda supaya Bapak Ibu juga ikut nanti yang besok. Kalau enggak nanti besok ada kepentingan lain jadi nggak ikut, sayang kan. Besok pagi apa siang apa sore? Besok siang Bu. Besok siang materinya kalau dari hitungan waktu Indonesia Tengah di sini ambil jam 1:30, 13.30. Sip lah. Oke, supaya Bapak Ibu tetap hadir, makanya besok aja di-share-nya ya Pak ya. Ya. Di chat di saat Zoom ini ya Pak Usman, seru kan? Boleh supaya Bapak Ibu bisa hadir besok. Sip. Insya Allah hadir semuanya ya. Jadi nanggung nih baru 50%. Nah besok dituntaskan lagi dengan yang justru lebih penting Bapak Ibu, karena itu tentang fundamentalnya ya, konsepnya, prinsip dari kurikulum Merdeka, pembelajaran abad 21. Nanti menjawab pertanyaan Pak Andi, menjawab juga pertanyaan Pak Sasongko dan yang lainnya. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu, saya kira mungkin workshop malam ini bisa kita kalau mau foto bersama boleh, tapi bisa kita istirahat dulu. Namun sebelum kita beristirahat, kita foto bareng dulu, alias dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Siap. Oke, silakan. Yang bisa on cam. Wah, Pak Jaya. Pasang gaya dulu yang bagus. Kalau bisa on kamera semuanya. Pak Sasongko udah semangat. Bu Piali ya, sip. Ya, saya beri komando ya, 1, 2. Kalau saya bilang 1, 2, 3, oke, maka gayanya harus senyumlah. Saya minta senyum. Jangan ada muka-muka tegang. Oke, 1, 2, 3, oke. Iya. Saya save dulu. Iya, sudah tersimpan Bapak Ibu. Kekurangan malam ini memang peserta tidak terlalu banyak karena banyak kegiatan Hardiknas ini Bu, bukan cuma satu. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Kepulauan itu ada kegiatannya, mulai dari kegiatan olahraga, seni, seminar. Makanya guru-guru itu banyak kecapean, khususnya guru SD dan SMP. Jadi perhitunganku memang tepat malam ini bahwa guru-guru SD SMP Konkep itu sedikit yang ikut. Makanya saya berharap ini guru SMA adalah yang bisa terlibat karena untuk
supaya ini mengisi peserta yang dalam hitungan saya bisa sedikit. Nah, ternyata benar malam ini. Jadi meskipun 36 orang, ya ini bagi saya luar biasa. Ini hitungan bahwa orang-orang inilah yang memerlukan workshop malam ini, butuh penambahan pengetahuan, dan saya yakin pengetahuan dari Ibu Ristanti ini luar biasa. Manfaatnya bagi kita semua untuk suksesnya implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kita masing-masing. Ya, saya selaku Ketua Pengurus Daerah IGI Kabupaten Kota Kepulauan, mohon maaf Bu, jika seandainya malam ini ada mungkin sesuatu yang dianggap kurang, yang mungkin menurut ekspektasi Ibu besar, namun apa yang terjadi mungkin sebaliknya. Ya, ini orang-orang pilihan, Pak. Ini mengucapkan permohonan maaf. Kemudian teman-teman juga tadi di awal kegiatan ketika misalkan yang seharusnya membuka itu Pak KCD, Pak Herman, namun karena mengingat kondisi, jangan sampai teman-teman ada yang keluar dan lain sebagainya, kemudian juga ditelepon beliau berulang kali tidak ada tanggapan, maka sesuai dengan masukan dari Pak Ketua IGI Wilayah Sultra supaya kegiatan dilangsungkan saja, makanya saya mengambil alih. Namun pada akhirnya ternyata Pak KCD masuk dan alhamdulillah terjadi komunikasi yang baik antara saya dan beliau. Bapak Ibu, terkait dengan tugas sebelum kita istirahat malam ini, tugas materi besok akan di-share di kolom chat. Saya berharap Bapak Ibu hadir, dan bagi yang tidak hadir berarti ya rugi sekali. Lewat. Lewat. Saya kira cukup. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk hadir bersama-sama di ruang Zoom ini yang luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini dapat membantu kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing, khususnya bagi sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Itu, dan dari kami semua panitia dan teman-teman IGI Konkep mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua. Selamat Hardiknas, selamat Hari Pendidikan Nasional 2023. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Besok lagi insya Allah di jam 13.30 waktu Indonesia Tengah. Be there, yang don't miss it ya. Besok insya Allah siap pematerinya Pak ini. Pak Baharudin, Ketua IGI Wilayah Sultra. Ya, seru-seru. Ya, baik. Ya, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya, Pak Usman dan semuanya. Pamit mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ristanti, Pak Usman. Ya, sama-sama Pak Sosongko. Salam kenal juga nih Pak. Baru kita bersua ini di ruang Zoom ini. Saya dari Jogja ini, Pak. Ya, inilah keseruannya Pak kalau online. Di mana saja kita bisa bertemu ini. Ya, luar biasa. Salam kenal Pak. Dari kami di Konkep. Ya, Pak Usman. Ya, terima kasih sama-sama. Salam kenal. Saya juga bisa belajar dari seluruh Indonesia seperti apa ini. Luar biasa Pak. Luar biasa. Saya salut dan bangga sama Bapak. Ya, baik, kepada teman-teman semua yang masih aktif ini, saya menyampaikan terima kasih banyak kembali kepada teman-teman yang mungkin ingin undur diri keluar dari Zoom, silakan Bapak Ibu, karena kegiatan workshop telah berakhir untuk sementara dan akan dilanjutkan nanti besok siang. Silakan jika ada yang ingin pamit undur diri, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Ya, saya pribadi ingin pamit untuk menutup kamera Pak Sasongko ya. Ya. Izin tutup kamera. Ya.